kita melekat padamu. Nah, kalau sudah sembuh saudara sudah sembuh dalam Tuhan, jiwa saudara melekat. Tahu nggak itu? Jangan namanya pasangan aja melekat aja berdua itu, tapi jiwa tidak melekat sama Tuhan, ujung-ujung selingkuh itu, ya kan? Ya, ada kejadian kayak gitu. Wah, dia deket bajunya seragam batik safari lagi yang harga 100.000, 300.000 dia pakai. Wih, itu bapak ibu itu keren sekali tuh, sama cucunya, anaknya dia pegang. Tapi jiwanya tidak melekat pada Tuhan, melekat pada pasangan, itu fatal ya? Karena pasangan itu manusia biasa, nanti dibikin kecewa nanti. Coba dekat sama Tuhan, gak kecewa, amin? Yes. Sekarang lekatkan jiwa kita pada Tuhan. Ini Mazmurnya, Mazmur 63 ayat 9 tadi. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu. Nah, tangan kanan ini, kalau Tuhan kasih tangan ini, tangannya kita nih diberkati, kita punya hidup. Tangan kanan Tuhan diberkati, menopang. Kata menopang ini luar biasa. Kalau saudara jatuh nih, karena kita punya anak tuh, anak bayi tuh, kita coba punya gendong-gendong gitu kan. Apa jatuh kita akan biarkan anak kita? Enggak kan? Pasti kita ambil tuh, menopang. Diambil, dirangkul. Itu kata menopang. Saat jiwa kita dipulihkan Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam saudara. Tuhan akan lihat, itu anakku mau ditipu itu, mau dibawa itu sama satu orang laki-laki, kok ada perempuan mau jual narkoba di situ. Ya nggak jadi tuh. Tuhan pukul di situ. Kau pergi dulu, kau pergi ke pasar, lama-lama aku kasih kamu ban kempes. Kok lama aku ketemu orang ini, banyak kempes saudara. Minta maaf ya, saya tidak jadi datang ketemu kamu. Kenapa? Ada perlindungan Tuhan, itu menopang. Itu menopang namanya. Tuhan tidak akan tinggalkan saudara. Ya kan? Apalagi ibu-ibu ini. Nah, misalnya kalau nggak berdoa sama suaminya ditinggalkan, oh dia bilang, sudah sayang, I love you, goodbye. Dia pergi ya, tutup pintu. Nah, nggak tahu suaminya bikin apa di luar. Kalau saudara melekat hati saudara sama Tuhan, Tuhan menopang nggak? Menopang. Datang satu cewek kan? Ini kisah nyata ya. Ini reality nih. Saya bicara firman ini reality. Kejadian sampai sekarang ini banyak. Orang-orang yang di dalam Tuhan, di dalam badan gereja, di dalam hamba-hamba Tuhan, banyak yang munafik saudara. Saya tahu itu. Dia datang di atas mimbar, dia mengatakan, aku mencintai Yesus, aku mengasihi istriku, aku mengasihi suamiku, tapi kelakuan binatang di luar saudara. Banyak. Itu kerjaan iblis. Makanya menopang Tuhan, biar topang kita punya hati ini. Jiwa kita melekat pada Tuhan ya. Jangan melekat pada pasangan aja. Apalagi pasangan-pasangan yang tidak benar di hadapan Tuhan, pasangan yang menyimpang. Udah gak benar itu. Kalau Tuhan marah, ini bahaya ya. Itu pertama-tama dibuang sama Tuhan itu di neraka itu. Itu di jantung neraka, itu firman Tuhan. Jantung neraka itu orang-orang yang otaknya sudah gak benar itu. Tak ada ampun itu, langsung pukul sudah, keluarkan dia dari pengadilan ini. Kalau Tuhan sudah murka begitu saudara. Makanya Tuhan bilang apa? Kalau sebagai anak-anak Tuhan, kalau tidak dilekatkan hati kita pada Tuhan, tidak akan bisa kita menemukan surga Tuhan itu. Surga Tuhan itu sempit saudara. Saudara akan menikmati surga itu saudara. Sampai detik hari ini saudara di sini karena anugerah Tuhan. Saudara mendengar firman Tuhan karena Tuhan masih sayang saudara. Saudara pulang dan membawa berkat ini. Saudara akan menerima urapan-urapan setiap hari. Tuhan akan menopang saudara asal saudara melekat pada Tuhan. Amin. Lanjut, yang melekat lagi nih. Kalau kita udah melekat, pasti kita merasakan sesuatu seperti bayi. Coba bayi, dikasih netek gitu ya. Apalagi saya punya anak ini. Netek dia, mau nangis gitu kan. Dilepas, diem kan. Udah kasih netek, lo diem dia. Tapi setelah itu dia lagi nangis dia. Kenapa nangis? Karena haus. Nih firmannya. Pakai otak di otak sini. Kita belajar melekat otak kita. Ya kan? Mazmur 42 ayat 2. Nah ini ayatnya nih. Satu ayat lagi kita baca satu orang. Yang cewek, yang keras. Mazmur 42 ayat 2. Supaya kita dengar semua yang Bapak Ibu yang tidak bawa Alkitab. Supaya kita punya jiwa bagaimana sama Tuhan. Mazmur 42 ayat 2. Ada yang baca? Cewek-cewek aja. Ibu mungkin yang di belakang bisa kah? Wah, itu ibu bangun dulu dah. Ibu yang ini pintar sekali, ibu bisa
baca buat kita. Ayat Mazmur 42 ayat 3, Bu. Maaf, Mazmur 42 ayat 3. Sorry. Kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Ya. Ayat yang ketiga adalah jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah? Itulah anak-anak Tuhan. Kita haus, Bapak Ibu. Kita haus firman Tuhan. Kita tahu pada saat kita dapat menemukan siapa Yesus, kita butuh didapatkan pengurapan Tuhan, supaya diri kita tidak lagi haus oleh firman Tuhan. Disitulah Tuhan mengatakan bahwa siapa yang datang akan diberi air kehidupan, ya. Itu Tuhan Yesus. Ku beri air cuma-cuma, saudara. Ya kan? Sebagai hamba-hamba Tuhan juga demikian. Kalau jemaatnya, apalagi nih mau jadi pendeta, mau jadi hamba-hamba Tuhan, ya, tolong, kalau ada jemaat yang haus firman Tuhan, jangan diabaikan. Nah, ini ada cerita ini. Satu ibu saya dikomplainin ini kemarin nih. Minta maaf Pak Michael, ya, saya bilang demikian. Karena saya serahkan ada 2 jiwa yang terlepas dari dia waktu itu dari awalnya kekristenan, terus dia pergi ke agama seberang karena kecewa. Terus dia datang pada saya, ya kan? Terus saya katakan, oke, silakan ibu datanglah. Saya undang dia. Dia haus, Bapak Ibu. Saya bilang sama Bapak Ibu dan Bapak Michael dan Ibu Sari, Bu, ini ada yang mau Bu gabung. Silakan Ibu Sari, silakan. Lanjut. Berapa hari lagi kemarin dia telepon saya, dia datang pada saya, dia komplit. Bu, saya kok didiamkan Bu, katanya. Kenapa Bu? Jemaatnya cuek aja sama saya, padahal saya wajah baru Bu, katanya. Sedih. Saya sedih Bapak Ibu. Saya marah salah satu orang di sini. Saya bilang, hei, kau bikin apa di situ? Hah? Saya marah langsung. Saya kasih jiwa itu. Kenapa kau tidak pelihara jiwa itu? Kau rangkul lah. Rangkul. Dia butuh urapan saya. Lu jangan lihat dari konsepnya dia nggak punya baju, kok dia nggak punya sepatu, kok dia tidak pakai baju bermerek, kok apa? Tapi kenapa kau buang dia? Tuhan murka di situ. Saya katakan demikian. Ini ibunya ada di sini. Ikut sama saya panggil dia, sini ibu, ikut saya. Pelayanan di sini, di KKR. Kenapa? Kita butuh namanya hamba Tuhan merangkul saudara. Jangan saudara seperti yang orang-orang lain memetak-metak begitu, buat kubu. Yang kaya-kaya sendiri begitu kan. Terus yang miskin didiemin gitu kan. Itu saya marah saudara. Kalau saudara mau menunjukkan saudara punya titel, saudara punya uang, saudara punya sesuatu yang membuat martabat saudara jadi hebat karena harta benda dan kekayaan, jangan dekat saya. Saya nggak peduli itu, saya buang. Kenapa? Untuk apa saudara punya martabat, tapi saudara mempunyai jiwa yang miskin untuk membantu orang-orang? Itu hamba Tuhan, saya katakan demikian. Seorang hamba Tuhan tidak boleh memandang seperti itu. Karena apa? Tuhan Yesus kita lihat, dialah buah sulung kita. Dia datang ke dunia ini, dia merangkul orang-orang pelacur, dia merangkul orang-orang yang penuh dengan amarah, penuh dengan tipu muslihat. Dia datang kepada orang-orang seperti itu, saudara. Saudara harus ikut itu. Jangan sosok power aja. Saya katakan demikian, ini firman ini keras, saya bilang. Saya datang ini ngabarkan kebenaran, saudara. Karena kenyataan realita, banyak orang yang nangis. Banyak orang yang miskin rohani nangis, saudara. Karena saudara tidak bisa merangkul mereka. Jiwa mereka haus. Jiwa mereka menangis. Dia butuh Tuhan. Di mana Tuhan Yesus itu? Sampai mereka membuang salib itu. Gara-gara kita sebagai hamba Tuhan yang bodoh. Saya katakan di sini, kenapa? Karena di sini kampus. Saya juga di sekolah di sini, saudara. Kita dicetak hamba Tuhan, bukan dicetak oleh iblis, saudara. Cetakan hamba Tuhan itu bagaimana hasilnya? Kita lihat perubahan orang itu. Kita rangkul mereka dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak siap jadi hamba Tuhan, tidak usah jadi hamba Tuhan. Keluar. Lebih baik begitu ya, Bapak Ibu.
Tuhan saring orang-orang yang banyak orang yang dipanggil saudara, tapi sedikit terpilih. Dia saring saudara. Dia sendiri yang saring. Makanya saya bilang sama tim saya, kalau saya salah dalam mengabarkan Injil, Tuhan saya pukul saya duluan. Saya siap sekarang. Saya siap dipukul Tuhan. Kalau saya salah mengajari mereka. Banyak anak-anak Tuhan yang menangis saudara. Dia pun nangis. Apalagi saya melihat hamba-hamba Tuhan sedikit mau masuk penjara saudara. Di penjara aku dapat apa? Aku harus keluarkan duit. Aku gak dapat uang sepeser pun. Aku hanya lihat hidupku, aduh rugi aku ke penjara. Tapi saudara tidak tahu bahwa di penjara itu adalah saudara punya berlian. Itu berlian Tuhan. Jiwa, jiwa, jiwa. Rangkul saudara. Jangan tinggalkan jiwa itu. Saudara dilemparkan, orang tidak anggap dia. Sampai saya dengar sampai menangis. Saya tidak bisa ngomong apa Bu Siali. Ibu Siali datang, kami sampah pun ada tempatnya. Saya tidak ada tempatnya bagi orang-orang di depan saya, Bapak Ibu. Tapi Ibu rangkul saya. Tapi sekarang puji Tuhan dia bebas. Dia menjadi hamba Tuhan yang dahsyat saudara. Saudara tidak akan melihat kuasa Tuhan di situ. Tuhan rangkul dia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini jiwa. Karena jiwa itulah Tuhan bilang apa? Jiwaku haus kepada Allah. Kalau sudah haus, jangan dibuang anak-anak Tuhan. Jangan dibuang orang-orang yang tersakiti oleh yang tidak mengenal firman Tuhan. Saudara menjadi teladan. Saudara menjadi saksi Tuhan yang dahsyat. Hari ini saudara pulang ke rumah saudara. Saudara melihat kuasa Tuhan di sana. Rangkul tetangga kita saudara. Rangkul anak-anak kita. Rangkul keluarga kita. Rangkul suami kita. Rangkul keponakan kita. Jangan dibinasakan oleh senjata iblis. Itu tugas anak-anak yang penuh dengan terang. Nanti saudara akan terima berkahnya. Nanti. Makanya nabung-nabung dulu. Jangan nabung dosa. Ya toh? Saya sebagai hamba Tuhan ada tuh, saya ikut-ikutan tim saya dia ikut. Saya ikut Ibu Siali ya, pelayanan lapas. Oke, kamu datang. Saya tahu dia bikin apa. Dia datang hanya untuk apa? Bukan melayani Tuhan. Saya tahu. Mungkin Tuhan pukul dia dengan caranya. Akhirnya apa? Sampai di depan. Saya bilang apa? Lu nggak usah ikut saya. Kenapa kau bikin masalah dengan anak-anak lapas? Harusnya anak-anak lapas itu kau jangan tabur dengan tambah nabung dosa. Kau nabung dosa dia lagi. Kau selingkuh dia dalam orang itu di dalam penjara. Lu gila, saya bilang gitu. Hamba Tuhan apa kau, saya gitu. Dia marah Bapak Ibu, saya dimusuhin, saya banyak musuh ya. Gak peduli. Saya gak peduli. Kalau sudah kebenaran saya jalan. Tuhan yang angkat saya, bukan saudara. Ya amin. Tuhan yang angkat. Karena itu KKR, saya bilang apa? Tuhan tidak pernah gagal. Dia terus lakukan KKR. Dia suka-suka dia. Saya bilang sama Tuhan, kalau Tuhan saya buat KKR dimanapun Tuhan, Tuhan tolong saya. Hanya satu saya minta Bapak Ibu, jangan saya dikasih sakit. Tahu nggak dari Bali itu? Saya nyetir, itu Ibu tahu. Nyetir Bapak Ibu dengan anak saya yang usia 15 tahun, bawa sembako di belakang buat Bapak Ibu. Saya nyeberangi lautan selama 12 jam tanpa stop, hanya beli bensin doang, jalan lagi. Kalau sebagai manusia dibilang apa? Lu ibu-ibu ini punya anak sudah pernah melahirkan, pasti lemah badan, usia 46 tahun Bapak Ibu. Tapi saya dikasih kekuatan sama Tuhan. Saya bilang apa? Silakan Tuhan pakai saya. Saya gak peduli. Tapi Tuhan tolong saya. Perjalanan iman saya Tuhan sertai. Amin. Itu yang penting. Jadi udah rekam ya. Udah siap ya, udah rekam nih. Ini lanjut ini. Fungsi jiwa. Nah ini fungsi jiwa. Saya sebutkan fungsi. Ada 3 fungsi. Fungsi jiwa, fungsi roh, dan fungsi tubuh. Ini pahamin baik-baik ya. Fungsi jiwa adalah mengekspresikan Tuhan. Fungsi roh, dengar ini lekat di otak ya, menghubungi Tuhan dan menerima Tuhan. Itu fungsi roh. Dia sebagai penghubung, signal. Nah kalau saudara punya HP itu nggak ada signalnya tuh, kucak kacir itu, seperti itu firman, seperti itu roh kita, ya kan? Sudah kacau-kacau ini, mau signal kemana? Ke kiri ke kanan, akhirnya blak, iblis ambil habis sudah saudara. Itu. Fungsi roh menghubungi Tuhan dan menerima Tuhan. Kalau sudah menghubungi Tuhan, halo Tuhan Yesus, I love you Tuhan. Tuhan bilang jawab apa? Tuhan terima kan? Tuhan terima, I love you tuh, gitu ya. Nah itu fungsi roh.
Fungsi tubuh. Nah, ini fungsi tubuh nih. Ini masuk kuis nanti nih. Menggerakkan tubuh, menjaga postur dan keseimbangan tubuh sehingga menghasilkan tubuh kita menjadi metabolisme serta melindungi organ dalam tubuh. Itu tubuh. Nah, tubuh beda. Itu ada organnya kan? Ada keseimbangan tubuh dalam metabolisme. Ini ada pelajarannya juga itu. Kalau bisa pelajaran A2 dulu SMA, pelajari itu organ-organ tubuh itu, IPA. Itu tubuh. Kita pelajari sainsnya. Ya. Tapi kalau kita pelajarin dalam diri kita, nah jiwa kita ada di situ. Tuhan masukin jiwa kan? Jiwa beda-beda. Itu apa? Mengekspresikan ada Tuhan. Ya kan? Mengekspresikan Tuhan dan juga tahu, oh Tuhan itu ada, itu jiwa. Tapi kalau roh berbeda. Roh menghubungi tubuh dan menerima Tuhan. Ini yang tidak ada yang punya di agama seberang. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Makanya saudara punya roh Tuhan hari ini jangan dipadamkan. Jangan buang salib apalagi saudara. Fatal. Saudara punya salib nanti ini. Kalau saudara mati itu ada salibnya kan? Nama, Rip, nah, siapa? Tek, nenek kita, kakek kita yang marhum pakai salib kan? Tanda. Saudara punya salib di situ. Saudara akan diterima Tuhan. Karena apa? Hidup saudara diberkati. Saudara ikut maunya Tuhan, bukan maunya manusia. Oke? Ini Tuhan minta kepada saudara. Ekspresikan saudara punya hidup. Ekspresikan fungsi roh saudara. Bentuk fungsi. 3 hal fungsi ini kalau tidak fungsikan, kalau saudara matikan jiwa, ya sudah, roh tubuh tidak bisa hidup. Kalau Tuhan bilang, aduh Roh Kudus lari nih kabur karena perzinahan, karena dilecehkan. Dilecehkan itu kita melecehkan Roh Kudus loh. Kalau kita berzina. Coba kalau orang-orang sudah berzina, naik atas mimbarnya nggak bisa ngomong itu, betul nggak? Ngomong aja kakak-kakak itu, nggak ada kuasa. Karena ada zina, dia di dalam Roh Kudus ini marah dia, diselewengkan. Makanya saudara, kalau saudara benar-benar dalam kehidupan saudara mau diberkati, roh itu yang penting, Roh Kudus itu. Kalau Roh Kudus sudah bergerak ini, mau minta apa dalam nama Dia ada saudara, ada. Saudara besok mau beli rumah nih, minta maaf, iman itu. Tuhan, aku pasti dapat rumah itu asal Kau berkenan di hadapanku. Tuhan pakai jalan kan? Ada jalan. Ini bukan PHP ya, ini kenyataan dalam hidup saya. Saya nggak punya apa-apa saudara. Saya menikah biasa aja. Paling sederhana di antara orang-orang luar negeri. Saya sederhana menikah. Tapi saat saya kuduskan diri saya serahkan kepada Tuhan. Roh tubuh saya serahkan kepada Tuhan. Saya izinkan Tuhan berkati pernikahan saya. Karena pernikahan itu penting saudara. Kekudusan itu penting. Makanya nanti saya seorang gembala di Bali, khususnya di Komsel. Saya seorang ibu gembala di Komsel. Saya mempunyai tim yang solid. Nah, tim-tim saya ini. Sebelum saya masuk dalam tim ini, saya minta Pak Gembala nih, Pak Michael saya terbangkan nih. Pak Michael tolong saya dulu. Saya minta tolong nih, teguhkan kami semua. Diteguhkan dulu itu. Ya, kalau kita buat suatu organisasi, teguhkan dulu saudara. Izinkan Tuhan supaya Tuhan melekat di hati saudara. Kalau saudara buat ibadah-ibadah sekarang tidak diteguhkan, iblis masuk situ. Pasti. Kalau saudara menyertai Tuhan, minta penyertaan Tuhan, diteguhkan. Teguhkan pengurus menjadi penata layanan. Diteguhkan dulu. Ya kan? Tidak diteguhkan, dicuri sama iblis. Terjadi di Badan Harvest juga kan? Ketua Komsel loyo. Saya bilang apa adanya, ini kenyataan. Loyo. Kenapa loyo? Dia bilang sama iblis pelan-pelan. Saya bilang keluarkan. Kenapa keluarkan Bu? Kalau nggak begini bagaimana mau jalan pelayanan? Orang pada teriak-teriak mau pelayanan. Ketua Komselnya tidur. Maaf aja saya bilang apa adanya. Saya marah di sini. Saya tidak sebut nama. Tapi saya tahu Komsel Harvest butuh hamba-hamba Tuhan. Butuh orang yang kuat. Supaya Harvest terus diangkat dalam nama Tuhan Yesus. Ada kebenaran, ada sukacita. Orang goblok akan dibenarkan. Buang hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Jangan dibiarkan Bapak Ibu. Jiwa menangis.
Kita hanya kasihan dan mereka. Kita kasihan dan teman kita. Kita kasihan dan, aduh ibu jadi apa? Ya terserah lu mau jadi apa? Lu mau jadi orang pelacur, kau mau jadi apa? Emang gue pikirin. Gue kasih tau lu. Tapi kalau nggak dengar, keluar. Harus begitu. Tim saya dibalik demikian, Bapak Ibu. Nggak ada kata-kata, kok berzina sini saya tahu. Seorang bapak-bapak ini bilang, saya ya siap aja mau jadi. Nggak bisa. Kalau kesombongan buang itu. Ini nanti saya jelaskan kesombongan itu karena jiwa ini nggak benar. Kita masuk ke tema tadi keterangan kesombongan itu. Nah disitulah ya kita katakan demikian. Kalau sudah solid, Tuhan kirim jiwa nggak? Kirim jiwa Bapak ini. Berapa kali saya sudah mau kedua kali nih saya baptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Saya baptiskan kembali kemarin 5 orang Bapak Ibu. Terus lagi sekarang Tuhan kasih saya 11 orang menunggu. Akhir bulan ini saya utamakan KKR ini. Tunggu ya, 11 orang. Ditambah lagi 1 orang lapas penjara, kerobokan, membutuhkan baptisan kudus saudara. Saudara seperti itu dipakai Tuhan. Jangan saudara buang jiwa-jiwa saudara. Itu mahal loh jiwa-jiwa. Tuhan aja bilang apa? Hah? Dia punya domba hilang dicari nggak? Cari. Nggak ada katanya yang nggak cari. Itu si Mata Anton itu. Anakku itu, ku cari seli. Jadi apa? Hamba Tuhan. Ternyata di balik kesombongannya dia, di balik amarah dia, di balik kejahatan dia, ada namanya berlian di hati dia, saudara. Saudara demikian, saudara anak-anak Tuhan yang berlian ini. Kalau saudara tidak berdiamkan diri saudara, saudara tidak bekerja, saudara tidak menjadi berlian, saudara menjadi batu yang itu tuh kerikil itu, diinjek-injek aja, nggak jadi permata. Saudara gimana aku saudara Tuhan? Saya sembunyi dikejar sama tim Harvest ini. Mana Ibu Sil ini? Besok saya suruh pelayanan lagi, ada pelayanan lagi Bapak Ibu. Tunggu saya besok ini, padahal saya lagi KKR ini. Tunggu aja lah, sebentar. Saya minta tolong nih, dia kasih, sudah Bu, pokoknya Ibu harus, padahal saya sudah harus pulang kan ke Bali. Tapi karena jiwa, saya lakukan. Amin? Seperti itu jiwa-jiwa hamba Tuhan. Tidak pandang bulu, tidak hitung-hitung waktu. Jiwa itu mahal Bapak Ibu, makanya pulihkan jiwa kita. Supaya kita datang kepada Tuhan, dilekatkan di hati kita. Amin. Yes, next. Sudah ya, 1 periode ini. Ini yang kedua periode, saya jelaskan. Bagaimana jiwa kita bisa pulih sebagai hamba Allah? Bagaimana jiwa kita? Nah ini. Pertama, berdamai dengan masa lalu. Saudara, kalau kita mau dipulihkan sama Tuhan, jiwa kita dulu nih berdamai dulu dengan masa lampau. Saudara dilahirkan bukan dari amarah dari keluarga, bukan dari hawa nafsu, bukan. Kalau saudara dilahirkan, Tuhan izinkan saudara lahir di bumi ini, saudara hidup dengan orang-orang kepahitan. Saudara tidak mengerti firman Tuhan pada saat itu. Saudara belum paham, saudara masih kecil, ya kan? Hanya disuruh orang tua, sini kamu ya nak, kamu sini, oke, kesana, oke, kita ikutin kan mau orang tua kan? Mau orang tua ikut. Tapi saat orang tua ada kepahitan, saudara lihat lika-likunya, saudara menangis. Masih kecil usia 17 tahun, gini ya hidup berat sekali. 15 tahun tertanam saudara. Lihat, saudara timbun itu amarah, timbun amarah, terus timbun amarah saudara. Saat Tuhan datang, saudara tidak berdamai dengan masa lalu. Bahaya. Masa lalu adalah dimana masa kepahitan yang kelam. Saudara masih teringat-ingat, saudara tidak akan menjadi berkat. Saudara akan menangisi masa lalu saudara. Baru saudara bilang apa? Tidak apa-apa lah, aku gak bisa ini. Aku menangis karena aku dihantar dengan itu hamba Tuhan kurang ajar itu. Aku gak bisa itu, aku terima sama dia. Aku marah juga sama itu satu majelis di sana atau orang-orang yang terkait hamba-hamba Tuhan. Lagi menangis apa kepahitan dia simpan. Kenapa? Saat dia masih kecil dia dianiaya Bapak Ibu. Dipukul, salah sedikit tersinggung. Tidak ada anti goresnya. Makanya berdamai dengan Tuhan itu anti gores. Saya tahu kan? Anti gores. Jangan HP saudara jadi anti gores. Hati saudara juga ada hati yang gores. Nah, hati gores itu kalau
Goreng-gorengan digosok-gosoknya baru tersinggung marah, ya terserah. Ya toh, baru mal ini busel ini kasar kali, pendeta ini keras, tersinggung dia. Mau biarin, karena belum berdamai dengan masa lalu. Coba dia berdamai, pasti dia mengampuni. Amin. Kalau sudah berdamai dengan masa lalu, ada pengampunan. Saudara, saya kasih tahu, hidup kita yang paling tersulit dalam kehidupan mengikut Yesus adalah mau mengampuni. Berat, sudah dicaci maki, dikorupsi, diselingkuhi, aduh banyak hal yang dipukul-pukul itu sama si iblis itu, lewat suami, lewat anak, lewat keluarga, lewat kolega kita. Kita tidak mengampuni, saudara. Ketemu langsung angkat buang sudah. Dia nggak mau lihat dia. Banyak anak Tuhan begitu, apalagi di sini nih. Saya bilang ayo apa adanya, betul ini. Baru ketemu, sudah satu muka, apa lu, langsung baku hantu, pak gitu kan. Lu berapa lama di sini? 5 tahun. Kenapa lu nggak kuliah, nggak wisuda? Karena aku pemukulan, karena aku tersinggung, betul nggak? Betul. Hati gores itu penting, saudara. Dipulihkan jiwa kita dengan berdamai masa lampau. Masa lampau berdamai dulu. Kalau saudara tidak berdamai dengan masa lampau, saudara siap-siap akan dibuang seperti sekam. Ya kan, sekam itu dibuang nggak? Dibuang. Apalagi di sini ada petani mungkin ya, diambil itu kan, padinya diambil kan, isinya tek, itu kita sekamnya dibuang. Isinya diambil kan, diambil oleh orang, dijual, berhasil. Yang jadi sekam jadi apa? Paling menjadi apa? Jadi menghitamkan rambut tuh. Ya, coba hitam itu rambut itu, kasih itu sekam itu, kasih gini, udah nggak ada uban lagi tuh, cuma sementara. Kenapa? Karena disitulah sekam itu tidak berguna, Bapak Ibu, tapi gunanya cuma satu kali. Kalau beras dijadikan tepung beras, dijadikan makanan pokok, dijadikan untuk ayam, mau dia makan ayam, mana mau makan gabah. Gabah juga kalau begini kan dia masuk telan-telan sakit di sini. Makanya orang yang penuh dalam kehidupan dia membawa dampak, membawa hidup dia berdamai dengan orang, dan dia mau mengampuni, disitulah ada berkat seperti padi. Amin. Ini dengar baik-baik ini. Berdamai dengan masa lampau. Kedua, yang ini nih, bagaimana jiwa kita bisa pulih sebagai hamba Allah, selesai dengan duniawi dan jauhi kesombongan. Waduh, kok bisa begitu ya? Bagaimana jiwa kita bisa pulih sebagai hamba Allah? Kenapa? Kalau kita sudah selesai dengan duniawi, kita pasti enak, saudara. Monggo, kalau yang sakit mau ada dimanapun di ujung kulon dicari gak? Dicari, gak usah dibayar, monggo, gak apa-apa. Ada sukacita, saudara. Kenapa? Dia sudah tidak urusan dengan duniawi. Duniawi itu berdampaknya tuh binasa, saudara. Apalagi, maaf aja, ini daerah-daerah Jawa Timur ini. Apalagi daerah pegunungan Ngawi, bukan kita ya, pada orang-orang lain itu. Buat apa dia di situ? Ya? 3 hari 3 malam dia duduk di apa itu? Di pohon-pohon yang tidak tahu bikin apa di situ kan? Biar aku kaya, ya kan gitu kan? Ya kan, materainya dia itu tinggi tuh. Ya, ini kenyataan. Ada sampai sekarang mau datang nanti, mau lihat itu di Gunung Ngawi itu. Lihat aja di pohon itu, dia duduk ngapain di situ? Gak mandi, gak makan, bikin apa di situ? Itu syarat-syaratnya dia. Buka itu, makanya belajar buka tentang kehidupan orang-orang gelap itu. Jangan kita lihat tentang dunianya kita yang terang-terang. Lihat yang gelap itu, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka belum berdamai dengan duniawi. Ya kan? Damai dulu dengan dunia. Selesai. Damai dengan masa lampau, damai dengan duniawi. Saudara, kalau sudah bebas dari duniawi, saudara naik becak pun, saudara bahagia nggak? Bahagia. Naik kuda pun, saudara bahagia nggak? Amin, aku bahagia. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin. Nyanyi aja dengan kudanya oh gitu kan. Dia kan jadi ikut-ikutan kuda kan. Hari dia jalan di sini dia bilang, ada apa itu? Ada kakak itu. Stop dulu kuda, stop dulu kau. Iya. Kudanya bersahabat itu kan. Duduk sini dia lihat, ada firman itu kita dengar dulu. Karena bahagia. Tidak mikirkan dunia. Kalau saudara mikirkan dunia, target nangis saudara. Aku tahun 2025, aku harus punya rumah, aku harus punya suami yang ganteng, yang kaya raya, itu mimpi aja itu. Ya kan?
Aku punya istri yang cantik, aduhai, yang penting setia. Baru kulahirkan 2 anak itu biar dia masih tetap single itu, bisa tetap singsel itu. Itu sudah kacau itu. Ya selesai ini. Dengar baik-baik dulu. Ini khotbahnya ada kuisnya ini. Sudah. Itu dengan dunia ya. Jauhi kesombongan. Di sini firman-Nya dikatakan, jauhi kesombongan. Sombong itu berakar daripada keduniawian. Kalau saudara tidak mau diarahkan dengan Tuhan, masalah hal-hal kesombongan saudara dipatahkan saudara. Sombongan itu supaya jiwa saudara dipulihkan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah moralitas dari diri sendiri. Nih moralitas nih ada nih. Baik-baik ya. Ini ada kuisnya ini. Moralitas dalam diri sendiri itu apa aja yang kita harus bereskan saudara supaya saudara menjadi hal jiwa kita dipulihkan oleh Tuhan adalah jauhi mental pengemis. Tuh dengar. Jauhi mental pengemis. Kalau saudara punya mental pengemis, berarti Tuhan bilang apa? Selesai. Oh saya datang itu ibu A, dia sakit itu. Kok kasih ongkos inilah berapa itu ibu kasih? Ada itu ibu itu orang kaya itu. Dia sakit jatuh sakit kan? Itu orang kaya pasti kasih amplop itu. Nah, dia datang kan? Nah ibu itu kasih uang kan sama dia. Kasih. Tuhan bilang apa? Selesai. Karena tujuanmu bukan melayani, tapi mencari upah. Selesai saudara. Saudara cari upah, lebih baik saudara diberikan dengan sukacita, diberikan dengan ketulusan saudara menjadi berkat. Amin. Nah ini yang kedua adalah moralitas dalam diri sendiri. Yang kedua adalah kejiwaan ganda. Waduh ini ganda jiwa ini. Kadang-kadang dia besok baik, besok-besok tidak baik lagi. Dia berubah otaknya klikak-klikak begitu. Kejiwaan ganda itu tidak bisa itu. Harus kita strip. Jangan miring kanan kiri. Jangan sama Tuhan jalan sudah. Jangan tunggu Tuhannya. Aku lihat itu nona itu cantik sekali di depan aku. Tunggu sebentar. Aku rasakan dulu dia dulu. Nanti aku pelayanan. Nah itu bahaya. Ya. Kejiwaan tidak tenang karena apa? Dosa yang mengikat dan perbuatannya tercela. Itu. Akibatnya jiwa tidak tenang. Kalau kita tidak mengalami namanya pemulihan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Penutup, ini terakhir nih. Ini ada 3 ayat yang akan saya sampaikan dan baca baik-baik. Itu hadiah yang terbesar, mendapatkan upah dari Tuhan. Jiwa yang sehat, pribadi yang bermental baja adalah pilihan Tuhan. Itu, bermental baja. Harus bermental baja. Karena apa? 1, persembahan tubuh yang sehat. Bukan ayatnya, Amsal 15 ayat 13. Bapak Liber, segera cepat, waktu mau habis ini. Persembahan tubuh yang sehat, jiwa yang sehat adalah pribadi yang bermental baja adalah pilihan Tuhan. Karena apa? 1, persembahan tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat itu bagaimana? Amsal 15 ayat 13. Ketua. Oh Bapak. Ibu lah. Oke. Amsal pasal 15 ayat 13. Catat. Oke. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Itu persembahan tubuh yang sehat. Jadi jiwa kita tuh harus berseri-seri kan, senang gitu kan. Yang kedua adalah persembahan tubuh yang tidak tercemar. Di 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 14 itu nanti baca di rumah. Itu enggak apa-apa. Persembahan tubuh yang tidak tercemar. Jangan cemarkan tubuh kita ya. Itu di 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 14. Dan yang terakhir yang ketiga adalah persembahan yang disertai pembaruan budi. Nah, pembaruan budi. Setelah kita bereskan tadi itu kesombongan, amarah itu, jiwa kita yang saya jelaskan tadi yang sesuai dengan firman tadi adalah disertai pembaruan budi. Jadi jiwa kita dipulihkan. Ini kesimpulannya. Di Roma 12 ayat 2. Baca. Harus hafal itu kalau saya pakai kuis ini. Gak boleh nyontek. Coba Abraham, alumni kita. Ini pengajaran Roma 12 ayat 2. Itu apa siapa itu dalam itu?
Cepat sudah, kasih temannya dulu itu. Kita habis waktu nih, mau Ya, sore. beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, haleluya. Firman Tuhan akhirnya selesai. Sudah kita mendapatkan firman Tuhan yang dahsyat tentang pemulihan jiwa-jiwa kita yang dipulihkan oleh Roh Kudus lewat urapannya, lewat kasih sayangnya, lewat pula juga kita menerima berkat-berkat Tuhan sampai detik hari ini. Amin. Luar biasa Bapak Ibu.